Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari dan tempat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan apa yang telah diperintahnya dan menjauhi serta meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jika tangan kita terasa berat, memberi kepada sesama, maka ringankanlah lisan kita untuk mendoakannya. Orang yang berakhlak mulia akan memaafkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Berbuat baik kepada sesama seraya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Dalam ayat ini terdapat kandungan tentang penjelasan tingkah laku manusia yang terbagi menjadi 3. Pertama, suka memberi, artinya suka menolong kepada sesama. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersedekah, serta hal-hal lain yang merupakan sebuah kesunahan. Kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangannya. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam amaliyah. Yang ketiga, membenarkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu mensyukuri nikmat tersebut. Di antara nikmat terbesar Allah adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal baik di dunia. Hal ini penting kita yakini, karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan, bahwa orang yang memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Saat kita memberi, kita akan menerima. Saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama sejatinya kita menolong diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan mereka tidak melihat kebenaran ini, tapi karena mereka tidak mempercayainya. Karena itu, banyak orang yang lebih suka menerima daripada memberi, dan lebih suka ditolong daripada menolong. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari neraka, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan itu lebih baik. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih baik Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hayati, kita renungkan dan kita aplikasikan dalam praktik kehidupan nyata bahwa memberi itu kaya. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, halal penghasilannya, bersih jiwanya, dan mulia akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya, menahan kelebihan ucapannya, berbuat baik kepada sesama, dan mau berbagi kesejahteraan dengan sesama. Karena sikap dermawan dan tulus adalah konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Dari dua hadis ini mempunyai makna dan cakupan yang cukup luas dan mengandung beberapa pelajaran yang sangat berharga. Sedekah memiliki kemanfaatan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Di antaranya memperkuat keimanan. Pengakuan iman seseorang tidak cukup pada tatanan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam praktek kehidupan nyata. Salah satunya adalah bersedekah. Sebuah kesadaran dan kemauan untuk mau berbagi kesejahteraan kepada sesama hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meningkatkan rasa empati sosial. Konsep sedekah secara esensi adalah dengan cara memberikan apa yang kita punya, baik materi maupun non materi, untuk orang yang membutuhkan. Perilaku bersedekah mensyaratkan adanya sesuatu yang bisa diberikan kepada yang diberi. Bagi orang-orang yang bersedekah semata-mata untuk membantu dan meringankan beban orang yang dibantu, serta akan melatih sikap empati kita kepada orang lain. Selanjutnya, terhindar dari nilai materialisme, dalam arti kita menyadari bahwa harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan. Harta yang kita miliki hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan sebagai orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Sebab tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulialah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih desa kita ini, Desa Ranjeng, telah terbentuk Badan Amil Zakat Desa yang sudah berjalan 2 bulan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari masyarakat Desa Ranjeng. Mari kita berzakat, berinfak dan bersedekah melalui Badan Amil Zakat Desa Ranjeng yang kita miliki. Berzakat, berinfak dan bersedekah boleh secara terang-terangan, dan boleh juga berzakat, berinfak dan bersedekah secara diam-diam. Yang tidak boleh itu berzakat, berinfak dan bersedekah diam-diam, tidak pernah bersedekah. Sekian khutbah singkat ini pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang ahli sedekah, agar hidup kita lebih berkah. Amin, amin, Allahumma amin.